lagi di akun aku Adi dan Anduk, dan pada kesempatan hari ini aku berada di Terminal Tirtonadi Solo. Kembali melanjutkan perjalanan. Jika kemarin kita review di kawasan Yogyakarta, mulai buka bersama, kemudian review tentang aktivitas Jalan Malioboro pada saat suasana lengang atau low season. Nah, di kesempatan hari ini aku akan mengekspos bagaimana perjalanan aku untuk mudik lebaran pada tanggal 20 Maret 2026 kali ini. Rencana aku akan menuju ke Wonogiri, tepatnya Kecamatan Batu Retno. Nah, kalau Tapanto hari ini belum ada bis yang tersedia menuju ke Batu Retno. Nanti kita acak aja ya teman-teman untuk bis yang menuju ke Batu Retno. Bis apapun akan aku naikin sehingga kita nanti bisa bareng-bareng mereview. Perjalanan estimasi memakan waktu 1,5 jam hingga 2 jam sampai ke Batu Retno. Sebenarnya arah Batu Retno ini adalah Solo ke Pacitan ya. Nah, dari Solo Pacitan ini nanti akan melewati yang namanya Kecamatan Batu Retno. Ini kecamatannya cukup besar sebenarnya Batu Retno ini, sehingga banyak pemudik yang menuju ke sana. Seperti apa perjalanan aku nanti bersama bis yang aku tumpangi, secara acak aja nanti dapatnya seperti apa. Langsung ikuti channel aku, let's go. Oke teman-teman, kita kembali melanjutkan perjalanan hari ini. Langit rasanya makan. Oke. Oke teman-teman, pukul 16.03.04 bis Aneka Jaya menuju Pacitan satu via Batu Retno telah diberangkatkan dari terminal Tirtonadi Solo. Diperkirakan perjalanan memakan waktu sekitar 1,5 jam hingga 2 jam ya jika perjalanan lancar. Dan perjalanan kali ini adalah momen mudik lebaran ya, tanggal 20 Maret 2026. Kalau tak review penumpangnya ini cenderung lengang bahkan sepi. Mungkin masyarakat sudah ada yang mudik lebih dahulu ya, sehingga aktivitas terminal Kota Tapanto tadi nggak terlalu ramai dibanding di hari-hari liburan. Nah, nanti selama perjalanan akan kita laporkan setiap menitnya atau titik-titiknya di mana saja kita akan berhenti. Ini masih di sekitaran Terminal Tirtonadi. Dari depan ini adalah Monumen Keris. Ya, itu Monumen Kerisnya ke sana dan kita belok ke kanan menuju ke Pacitan. Jadi Solo ke Pacitan ini reguler oleh Aneka Jaya ya. Perjalanan sekitar 3-4 jam mulai dari Solo. Jadi kalau teman-teman ya dari Jawa Timur, kalau mau ke Pacitan ada banyak pilihan. Bisa langsung dari Surabaya menuju Pacitan atau ke Solo lebih dahulu baru ke Pacitan. Ini sama-sama memakan waktu. Ya tentu kalau lebih dekat Surabaya Pacitan ya dibanding Solo Pacitan. Tapi Solo Pacitan ini menjadi alternatif harga ya yang mungkin tinggal di kawasan Wonogiri, Batu Retno hingga Pacitan yang ingin mengakses menuju ke Jawa Tengah. Jadi nggak perlu ke Surabaya lebih dahulu, tapi langsung dari Pacitan ke Solo sudah masuk Jawa Tengah hingga ke Yogyakarta. Oke teman-teman, ini ada perempatan. Ini arah ke UNS, kemudian juga arah ke Pacitan ke Wonogiri. Kita belok kanan ya Pak? Oh lurus ya? Oh masih lurus. Lewat Penjaringan. Oh Penjaringan. Oh Penggaringan. Tapi arahnya sana kok kanan ya? Menuju arahnya. Oke, kita lurus ya teman-teman dari perempatan ini. Estimasi perjalanan masih jauh karena kita masih di dalam kota Solo ini. Dan ini sepertinya nanti akan melewati UNS ini. Ya kita ikuti saja lah nanti perjalanan kita. Oke teman-teman, ini lepas dari Pendaringan ya. Ini ada menara, kita diarahkan belok ke kanan untuk menuju ke arah Batu Retno, ke Pacitan juga. Kita melewati beberapa tempat. Ini ada rumah duka Tioting.
Tiongting. Ya, rumah duka Tiongting. Ini ada halte Tiongting, jadi mungkin teman-teman kalau menggunakan angkutan umum bisa mungkin nyegahnya di halte-halte Tiongting ini ya, kalau arahnya dari kota. Lalu lintas rame lancar, bahkan ini plat-plat luar kota sudah masuk ke Solo. Ini ada yang L, ada yang B, kemudian kita lihat ini juga kalau Semarang sudah umum ya kalau di sini. Beberapa plat-plat luar kota sudah memenuhi jalanan di kota Solo, mengingat ini adalah masa mudik lebaran. Kita melewati SMA Muhammadiyah 3 Surakarta. Ini ada jembatan penyeberangan menuju ke Rumah Sakit Umum Dr. Suwardi. Ini rumah sakit umumnya teman-teman. Ini penyeberangan jembatan orang. Rumah Sakit Suwardi ada di sebelah kanan. Oke teman-teman, ini baru saja melintas di salah satu perempatan. Ya, ancar-ancarnya ada roti Holland ya. Dia diarahkan belok kiri, ada di petunjuk arahnya ada tulisan Wonogiri. Nah, kita diarahkan ke arah kiri, Sukoharjo dan Wonogiri. Oke, coba jalan Juanda di sini. Dan kita belok kanan. Ini Jalan Kapten Mulyadi, jalan kota yang dikelola oleh pemerintah kota. Jalan Mulyadi. Ini adalah jalan kota. Kenapa ditulis jalan kota? Supaya warga ini tahu ini siapa yang mengelola jalan ini. Kalau jalan kota ya berarti Pemkot yang menjadi penanggung jawab jika terjadi kerusakan di Jalan Mulyadi ini. Ya, lepas dari terminal Tirtonadi Solo sekitar 20 menitan. Lepas dari terminal Tirtonadi Solo, kita masih bersama dengan bus Aneka menuju Baturno, arahnya ke Pacitan. Terakhir Pacitan, tapi nanti kita akan mengakhiri perjalanan di Baturno di musim libur mudik lebaran. Suasana lalu lintas rame lancar. Padat banget sih tidak ya teman, ini cukup rame lancar ya teman-teman. Dan terlihat beberapa plat nomor luar kota sudah memasuki kota Solo. Ini ada G, ini sepertinya dari kota Batam depan. Honda ini plat G. Tadi juga ada beberapa plat B Jakarta, kemudian plat L Surabaya. Juga sekilas tadi juga ada plat W ya, arah Gresik, Mojokerto juga sudah masuk wilayah ini. Artinya mereka warga-warga Solo yang merantau ke kota-kota di luar Solo sudah memasuki kota ini. Ya teman-teman, kita melintasi Jalan Brigjen Sudiarto, masih di seputar kota Solo. Ini ada Gapuro, ini sepertinya adalah Gapuro perbatasan kota Solo dengan Kabupaten Sukoharjo. Nah, ini sudah memasuki perbatasan antar kota Solo Surakarta dengan Kabupaten Sukoharjo. Saat ini kita sudah memasuki Kabupaten Sukoharjo. Perjalanan sekitar dari terminal Tirtonadi setengah jam lah estimasi. Lalu lintas rame lancar, terasa banget ini di sini. Kalau suasana Lebaran memang suasana Sukoharjo, Solo, Surakarta ini cukup padat ya teman-teman, karena banyak masyarakat yang ada di Jakarta atau luar kota sana pada hari ini kembali mudik untuk bertemu dengan sanak saudara, berkumpul reuni merayakan Idul Fitri. Selamat datang di Kabupaten Sukoharjo. Oke, di depan kita ini ada bus Gunung Mulia. Ini kalau nggak salah ini jurusan menuju ke Purwantoro ya teman-teman. Arah ke Purwantoro ini adalah perbatasan dengan Ponorogo. Iya, Purwantoro. Ya, nanti kita bersama-sama menuju ke Wonogirinya.
akan bersama-sama dengan bis Aneka Jaya. Cuma nanti di Wonogiri ada percabangan gitu ya, ada pertigaan, ada percabangan. Kalau lurus itu ke Purwantoro, ke Ponorogo, sementara kalau ada ke kanan menuju ke Pacitan. Sama-sama ke arah Jawa Timur sih. Masalah yang membedakan tadi adalah Purwantoro menuju ke Ponorogo, ini nanti menuju ke kota Kabupaten Pacitan. Nah, jika melanjutkan nanti kalau mau ke Ponorogo dari Pacitan juga ada. Kalau dari Purwantoro, Ponorogo juga ada. Cuman kalau dari Purwantoro menuju Ponorogo, angkutannya memang agak sulit. Nah, ini dibelok ke kiri ya, ini menuju ke Purwantoro. Kalau nggak salah kalau lurus itu menuju ke Tawangmangu kalau nggak salah. Dan nanti ke Magetan arahnya atau akhirnya. Ini kita dibelok kiri menuju ke Wonogiri, Pacitan. Nah, di sini mulai agak lengang ini lalu lintasnya teman-teman. Suasana juga tidak terlalu padat seperti yang ada di Solo tadi. Mungkin sudah memasuki ke daerah-daerah yang agak terpencil atau sudah mulai ke daerah-daerah yang masuk ya. Lalu lintas cukup lengang, pantauan dari monitor dan teman-teman. Oke, pukul 17.00 kita melintas di Terminal Sukoharjo di depan ini, Terminal Sukoharjo. Perjalanan jadi kalau dihitung dari keberangkatan sekitar 1 jam. Nah, kita nggak tahu ini, sepertinya tidak masuk ke Terminal Sukoharjo, jadi hanya berhenti di depannya saja dan melanjutkan menuju ke arah kota Wonogiri. Nah, sana arah kota Wonogiri. Perjalanan jadi memakan waktu 1 jam dari Terminal Tirtonadi ke Terminal Sukoharjo. Estimasi 60 menit perjalanan dengan lalu lintas ramai lancar. Dan kita memasuki jalan Sukoharjo Wonogiri teman-teman. Ini jalan penghubung atau jalan mungkin jalan nasional juga. Ini masih berada di Kabupaten Sukoharjo ya. Suasana cukup ramai lancar. Cuaca sendiri berawan, jadi matahari nggak begitu terik sehingga nyaman untuk perjalanan bagi para pemudik dengan suasana seperti ini. Ya, nggak terlalu terik tapi juga nggak terlalu gelap. Cukup nyaman perjalanan pada kesempatan hari ini. Nah, inilah Kali Bengawan Solo ya teman-teman. Kita melintasi jembatan Bengawan Solo dan ini menjadi penanda perbatasan antara Sukoharjo dengan Kabupaten Wonogiri. Jembatan inilah yang menjadi penanda perbatasan dua kota tersebut. Dan depan ini ada gapura juga untuk menandakan kita memasuki Kabupaten Wonogiri. Wow, keren ini gapuranya, gede banget. Selamat datang Wonogiri sukses. Nah, tulisannya di sana. Kode gapuranya ala-ala Bali sepertinya. Oke, kita memasuki Kabupaten Wonogiri. Baru saja kita keluar dari Kabupaten Sukoharjo dan kita saat ini berada di Wonogiri ya teman-teman. Selamat datang di Kabupaten Wonogiri. Jadi sedikit informasi teman-teman, sepanjang jalan yang ada di Wonogiri ini, rata-rata bis yang melintas ini adalah bis malam tujuan Wonogiri ke Jakarta, Wonogiri ke Bandung, atau Wonogiri Muni ada tulisan Rajek. Wah, ternyata bus-bus malam antar kota, antar provinsi cukup banyak yang ada di Wonogiri ini. Jadi banyak sekali mungkin bagi warga Wonogiri yang ingin melanjutkan perjalanan menuju ke ibu kota atau ke Jawa Barat, banyak pilihan ya. Ada bis raya, kemudian ada Agramas, ada sebagian tadi aku lihat Sinar Jaya, dengan berbagai kelas dan tipe menyesuaikan budget teman-teman. Jika pemberangkatan dari Wonogiri,
ada yang full sleeper, ada yang kelas ya bukan ekonomi ya, artinya kelas menengah ya, harga di sekitar 300-400. Karena pemberangkatan langsung dari Wonogiri. Nah ini bus Agra baru saja melintas. Bus-bus eksekutif banyak sekali sepanjang aku duduk dari Sukoharjo hingga ke Wonogiri ini. Nah ini depan ini bus lokal dari Batu menuju ke Purwantoro, Solo, Wonogiri, Purwantoro, Gunung Mulia. Ini juga bus reguler dari Solo menuju ke Purwantoro. Purwantoro lanjut lagi nanti ke Ponorogo. Ini semacam tempat pertemuan ini. Ada bus pariwisata di sana. Oke, bus kembali melanjutkan menuju ke Wonogiri dan tujuan akhir adalah Pacitan. Jadi kekhasan Wonogiri ini adalah kotanya ini dikepung pegunungan, teman-teman. Oh, itu pegunungan seperti ini. Wes, jadi sepanjang mata memandang kita disuguhi dengan persawahan, kemudian pegunungan. Ini ada tulisan selamat datang di Wonogiri. Ini sepertinya memang memasuki pusat kotanya Wonogiri ya. Nah ini ada patung ratu, ini sepertinya ada patung kuda lah, ini seperti ini. Nah ini artinya kita akan memasuki kota Wonogiri. Ya, di review sebelumnya kita sudah pernah ya review di Wonogiri, terutama Istana Panaraya, yang salah satu destinasi yang layak untuk dikunjungi jika teman-teman mendatangi atau pengen berwisata di Wonogiri. Ada Istana Panaraya, silakan datang ke sana. Itu adalah rumah tinggal yang berbentuk istana, yang silakan semua orang kalau pengen berwisata atau ingin melihat istana tersebut bisa datang ke sana. Nah, kita memasuki terminalnya Wonogiri ya teman-teman. Seperti ini, cukup gede juga ini terminalnya, dan dilihat dari kejauhan banyak sekali bus-bus antar kota, antar provinsi ya, seperti menuju Jakarta, ke Bandung, atau jurusan-jurusan ke Jawa Barat. Sepertinya banyak banget ini dengan berbagai tipe. Ini ada Raja Wali, ada 2 Raja Wali. Nggak tahu ini kemana ini. Bus Raja Wali lagi berhenti. Ini ada bus tronton di depan Akuk Sejati, warnanya hitam ini. Ada 3 Citra Wisata di sana, orange warnanya. Ini Akuk Sejati, nggak tahu ini mau kemana dia. Sepertinya rasa-rasanya ya ke arah ke Jakarta, ke Bandung begitu ya. Tronton dia pakainya, wah gede banget, gagah, keren, warnanya hitam lagi, mantap ini. Oke, kita lepas dari Wonogiri, kemudian baru saja masuk ke terminal. Ada bus Agra Mas, ini masuk ke terminal ya, semoga terlihat. Oke, kita lanjut lagi menuju ke Baturno. Ini adalah kota Wonogiri. Teman-teman, kalau mau ke Wonogiri dari Solo ada banyak macam transportasi, bisa menaiki bus Aneka Jaya ke Pacitan ini, atau bus Gunung Mulia menuju ke Purwantoro, atau ada Transjateng. Nanti juga akan masuk ke sini juga kalau Transjateng. Ya, nah kalau mau melanjutkan ke Purwantoro ya bisa nyegat di sini, kemudian melanjutkan ke tempat tujuan yang dituju setelah sampai di ke terminal Wonogiri ini. Oke, bus kembali melaju. Ini kita akan ke kanan dan melanjutkan menuju ke Pacitan. Untuk aku sendiri nanti akan mengakhiri di terminal Baturno. Pukul
hampir setengah 6, 17.30 kita sudah sampai di shelter Wonogiri ya. Jadi mungkin di sini kita akan ngetem atau istirahat sebentar sekitar ya 5-10 menit untuk menunggu penumpang-penumpang yang dari Wonogiri yang ingin melanjutkan menuju ke Pacitan atau ke Baturetno. Dan ini adalah pusat kota di Wonogiri ya teman-teman. Di belakang sana adalah alun-alun. Kemudian di sekitaran sini adalah juga pusat kota ya, ada pertokoan, ada mall ya, mallnya tapi nggak gede-gede banget, tapi ya cukup lah untuk sekelas Wonogiri itu bisa mewadahi kebutuhan warga Wonogiri. Oke, ini shelter Wonogiri, kita stay di sini beberapa menit untuk istirahat untuk drivernya, kemudian juga untuk menunggu penumpang yang akan melanjutkan perjalanan dari Wonogiri menuju ke Pacitan. Oke, inilah shelter Wonogiri. Ini shelter Wonogiri, ini semacam pemberhentian untuk bis-bis yang dari Solo menuju ke Pacitan atau menuju ke Purwantoro. Nah, di sini umumnya banyak sekali penumpang yang transit ya. Baik yang dari Solo, biasanya transit kalau dari Wonogiri ya dia berhenti di sini. Kalau dari Wonogiri yang ingin melanjutkan ke Jawa Timur, ke Pacitan, ya bisa lewat sini teman-teman. Ini beberapa penumpang, nggak banyak sih, sekitar 1 atau 2 penumpang yang menaiki dari shelter Wonogiri ini. Biasanya bis-bis ini berhenti di sini sekitar agak cukup lama ya, sekitar ya 5-10 menit sambil menunggu penumpang-penumpang susulan yang nantinya akan melanjutkan perjalanan di sini. Oke, bis sendiri ini adalah Aneka Jaya menggunakan bodi Laksana. Nah, ini keren banget bisnya, cukup nyaman. Perjalanan dari Solo hingga ke Wonogiri ini memakan waktu sekitar 1,5 jam ya, dengan kecepatan rata-rata ya 60 km per jam, mengingat perjalanannya adalah perjalanan dalam kota dan jalan kabupaten, sehingga kecepatannya tidak begitu tinggi ya, sehingga memakan waktu sekitar 1,5 jam sampai ke Wonogiri ini. Keberangkatan pukul 4:05 sampai sini 17.30. Ya teman-teman, tadi setelah ngetem sekitar 15 menit, pukul 18.00 waktu Wonogiri, bus kembali diberangkatkan menuju ke Pacitan dan Baturetno. Kita melintasi jembatan yang ada di Kabupaten Wonogiri ini. Ini menarik, ini jembatannya warna-warni nih. Jadi buat yang lihat nggak bosen nih gitu ya. Jembatan dikasih lampu sehingga terkesan lebih ya berwarna lah ya, nggak asal jembatan besi begitu. Oke teman-teman, kita kembali bergerak ini menuju ke Sidoarjo, Ngadirojo. Nah, kemudian di Ngadirojo itu akan ada pertigaan perpisahan ya. Kalau lurus nanti menuju ke Purwantoro, kalau ke kanan menuju ke Pacitan. Kurang lebih begitu teman-teman gambaran dari terminal Tirtona di Solo sampai ke Wonogiri ya, sekitar 1,5 jam. Kalau pas dengan ngetemnya ya 2 jam akhirnya. Jika dihitung dari keberangkatan, akhirnya ya jatuhnya menjadi 2 jam. Kurang lebih begitu gambaran suasana di Wonogiri. Inilah pusat kota Wonogiri. Cukup ramai sih ini, mengingat ini adalah libur Lebaran. Jadi banyak para pemudik yang sudah sampai di Wonogiri dan mereka mungkin menghabiskan malam bernostalgia semasa-masa kecilnya, sehingga ada yang keliling-keliling kota Wonogiri atau mungkin juga berbelanja kuliner, melihat suasana sore di Wonogiri. Pukul 18.11 kita memasuki kecamatan Ngadirojo, masih di Kabupaten Wonogiri ya teman-teman. Nah ini kalau nggak salah ini nanti kita belok kanan. Oh ada penumpang ini.
ngangkut satu penumpang lebih dahulu. Ini pasar Ngadirojonya, ini terminal Ngadirojo sebelah kanan. Jadi sebelah kanan itu terminal, sebelah kiri ada semacam pertokoan ya. Nah di sini nanti mungkin ada perpisahan. Kalau lurus itu ke Ponorogo, kalau ke kanan menuju ke Pacitan. Makanya Kernet sama konduktor menginformasikan sampai Ngadirojo, mungkin ada yang ingin melanjutkan lurus menuju ke Ponorogo atau ke kanan menuju Pacitan. Ini salah satu titik pertemuan ya teman-teman, antara yang dari Ponorogo maupun dari Pacitan, sama-sama dari Jawa Timur. Oke teman-teman, bis baru saja belok kanan dari pertigaan Ngadirojo, dan Ngadirojo tadi seperti yang sampaikan adalah perjumpaan atau perpisahan antara bis yang dari Ponorogo maupun bis yang dari Pacitan. Jika lurus menuju ke Ponorogo, belok kanan menuju Pacitan. Nah, bis yang aku tumpangi ini Aneka Jaya adalah menuju ke Pacitan. Nah, estimasi menuju sampai ke Pacitan sekitar pukul 8 lah ya, jika dihitung dari sini. Sementara nanti Batu Retno estimasi 45 menit lagi atau 1 jam lagi kita akan memasuki kota Batu Retno. Masih cukup panjang, jalan sudah masuk ke areal ya mungkin pedesaan ya, dengan lintasan naik turun, karena di kawasan Wonogiri ini adalah perbukitan dan sudah mulai cenderung sepi dibanding dengan tadi waktu di Wonogiri. Masyarakat mungkin banyak yang ingin berbelanja atau menikmati suasana kota di Wonogiri. Oke teman-teman, jadi sepanjang perjalanan dari Wonogiri menuju ke Batu Retno hingga Pacitan, jalannya naik turun, didominasi oleh tanjakan dan turunan. Ditambah lagi jalannya bergelombang sehingga mengurangi ketidaknyamanan atau kenyamanan selama perjalanan menggunakan bis maupun kendaraan pribadi ya. Jadi pastikan teman-teman kalau melintasi jalur Wonogiri sampai ke Pacitan ini hafal dan paham medan, mengingat jalannya memang medianya juga tidak terlalu lebar, sementara lalu lintas atau kendaraan yang melintasi di jalur ini bukan lagi kendaraan kecil ya, bahkan tonase besar melintasi jalanan yang pada umumnya naik dan turun. Ini agak mending ini jalur ini, sepertinya jalannya di beton. Nah lepas ini kembali jalan aspal kembali. Ya meski demikian inilah jalur yang utama masyarakat Batu Retno menuju ke Wonogiri Jawa Tengah maupun ke Jawa Timur. Kurang lebih demikian. Tadi melewati hutan-hutan dan melewati beberapa spot-spot persawahan. Oke teman-teman, kita sudah memasuki kota kecamatan Batu Retno. Baru saja tadi melewati kantor kecamatan Batu Retno. Sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan dari Solo Tirtonadi menuju mengakhirinya di Batu Retno. Sementara bis nanti akan melanjutkan sampai ke Pacitan. Ya, berdasarkan review perjalanan kita tadi berangkat pukul 16.03.04 sampai di Batu Retno ini adalah 18:50 sampai 55. Artinya estimasi perjalanan ini sudah sampai estimasi perjalanan berarti 4562 jaman. Itu sudah termasuk dengan ngetime dan tadi sempat berhenti di shelter Wonogiri sekitar 15 menit. Oke, ini depan sudah terlihat kota Batu Retno-nya, dan sebentar lagi kita akan mengakhiri perjalanan pada kesempatan hari ini. Oke teman-teman, baru saja aku turun dari bis Aneka Jaya
di Terminal Batu Retno. Ini Terminal Batu Retno. Nah, di sini aku rencana mau makan lebih dahulu untuk menikmati kuliner yang ada di sini. Di sini macam-macam, yang paling ngehit adalah sate kambing Pak Kembar. Ini kita harus coba ini. Sate kambing Pak Kembar ini ada sate kambing, kemudian juga ada tengkleng, tongseng, dan teman-temannya. Kita akan nyoba kulineran di sini, teman-teman. Waktu pukul 18.50. Terdengar suara azan Isya. Oke teman-teman, jadi review perjalanan aku dari Terminal Tirtonadi Solo hingga ke Terminal Batu Retno ini. Pertama yang menjadi review adalah jalan ya. Di beberapa ruas jalan terpantau memang bergelombang, sehingga para pengendara yang belum terbiasa melalui jalur itu ya diminta untuk hati-hati. Apalagi lebar jalan juga tidak terlalu luas atau tidak terlalu lebar. Sementara yang melintasi jalan tersebut tonase atau jenis kendaraannya pun juga besar-besar, seperti bus atau mungkin juga truk kalau siang hari ya. Jadi siang hari itu banyak sekali truk-truk produksi yang mengangkut bahan-bahan produksi menuju ke Wonogiri atau mungkin menuju ke Trans Tol Jawa. Kita akan melintasi di jalan tersebut. Nah, kalau malam penerangan juga tidak terlalu cerah, sehingga para pengendara diharapkan untuk berhati-hati untuk melintasi jalan tersebut. Sementara kalau kulineran, ini memang ini juara. Jadi kalau kulineran di sini ini yang paling mantap adalah sate, kemudian tengkleng, kemudian gulai, kemudian juga ada beberapa menu-menu menarik lainnya. Ini satenya ini, juara guys. Kemudian ini juga ada sate ada tengkleng atau gulainya ini. Ini akan sangat sedap sekali. Oke, ini akan menjadi akhir perjalanan aku dari Terminal Tirtonadi menuju ke Terminal Batu Retno yang ada di Kabupaten Wonogiri. Semoga review ini atau perjalananku ini bisa menjadi pandangan atau rekomendasi teman-teman jika melintasi dari Terminal Tirtonadi menuju ke Batu Retno hingga ke Pacitan. Kabarnya seperti itu. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.